Berimajinasi tentang akhirat boleh nggak Ustadz? Boleh, tetapi harus dengan keyakinan bahwa akhirat jauh lebih baik daripada imajinasi kita. Yang tadi kata ulama, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Nggak pernah terlihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah terbersit oleh pikiran dan hati manusia. Buat teman-teman yang ingin mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Hanan Attaqi, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Pertama, ketika mengklik atau memutar videonya, maka teman-teman Sahabat-sahabatku yang langsung dirahmati klik Allah deskripsi Subhanahu wa dari taala, video ini. berakaplah Kemudian dengan Allah teman-teman dalam setiap bisa lihat di aktivitas kita. deskripsinya ada tulisan Lakukanlah berwarna biru. sesuatu Nah, itu yang Allah diklik sudah sesuai dengan menjamin akan penjelasannya. membersamai kita. Atau teman-teman bisa scroll ke bawah seperti ini. Maka, Nah, di sini ada la segmen takhaf, atau bagian. jangan takut, Nah, kalau karena teman-teman ingin langsung inna mendengarkan ma'iyya kajian rabbi Ustadz Hanan Attaqi, sayahdin. nah di sini ada Sungguh Allah segmen bagian membersamai kita kajian Ustadz dan Hanan akan Attaqi. memberikan kita jalan keluar. Tinggal klik, maka akan langsung secara otomatis berpindah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum begitu seterusnya ya teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Suatu Barakallahu fikum. ketika Allah Subhanahu wa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadena kumaha kembali lagi bersama saya Kang Deha di channel Dan Hijrah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih bisa memberikan kesempatan ya buat kita semua untuk bisa bersilaturahim melalui channel Dan Hijrah ini, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini pula kita bisa insya Allah mendengarkan kajian atau nasihat dari Ustadz Hanan Attaqi yang dalam beberapa menit ke depan akan disampaikan ya. Adapun tema yang akan disampaikan terkait dengan kajian kali ini adalah terkait dengan gambaran kehidupan di surga. Ini sebenarnya adalah lanjutan dari dua video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman pengen secara komprehensif ingin mendengarkan kajian utuh ya, ini teman-teman bisa klik link yang ada di atas ya, sebelah kanan ya, tekan teman-teman, itu diklik. Itu ada bagian pertama ya, ada bagian yang keduanya juga, dan ini adalah lanjutan bagian yang ketiga, lanjutan dari tema Allah telah mempersiapkan yang terbaik ya untukmu, ya ini surga sebenarnya teman-teman. Nah di sini teman-teman ada salah satu teman-teman kita ya, atau ada salah satu jamaah yang bertanya kepada Ustadz Hanan Attaqi ya, bagaimana ya jika ada yang meninggal, atau bagaimana jika kita meninggal ya, meninggal sebelum menikah ya. Nah gini ya teman-teman, artinya kita di dunia belum ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan jodoh atau untuk bertemu dengan jodoh kita. Bagaimana ini nasibnya? Apakah dia akan jomblo selamanya? Ya nanti akan dijelaskan ya teman-teman oleh Ustadz Hanan Attaqi. Nah sedikit juga Kang Deha menyampaikan bahwa sebetulnya ya Allah itu kan menciptakan manusia itu atau makhluk itu berpasang-pasangan ya teman-teman. Jadi tidak ada makhluk di dunia ini sebenarnya ya, khususnya manusia ya, yang tidak berpasangan ya. Mungkin semuanya pasti ada pasangannya gitu ya, kayak misalkan gelap dengan terang gitu ya, atau malam dengan siang gitu ya, laki-laki dan perempuan gitu ya, kanan dengan kiri, langit dengan bumi misalkan gitu ya teman-teman. Jadi semuanya ada pasangannya ya. Nah termasuk juga seandainya nanti ada misalkan manusia yang dia belum sempat menikah kan ya ketika hidup di dunianya. Jadi nah kata Allah pasti dia bakal karena dia berpasang-pasangan ya, pasti berarti dia bakal bertemunya tidak di dunia tapi juga di akhirat. Makanya gak usah khawatir ya teman-teman, buat teman-teman yang saat ini belum menemukan pasangannya, belum dipertemukan dengan jodohnya
Ya, yang harus kita maksimalkan sekarang adalah usaha kita ya, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi jangan terlalu dipusingkan ya, karena harus fokus kita adalah bagaimana bertakwa kepada Allah ya, kemudian bagaimana kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sisanya nanti bagaimana kita menyerahkan kepada Allah, apakah di dunia ataupun di surga. Nah, itu sebenarnya sama saja, sama-sama mulia, sama-sama juga dia akan mendapatkan kebahagiaan ya. Nah, nanti bakal digambarkan ya bagaimana kehidupan di surga ya, dari segi percintaan ya, kehidupan di surga juga dalam segi rumah, ketika mengarungi rumah tangga segala macam ya. Jadi hampir sama ya teman-teman antara kehidupan di dunia dan di surga. Cuman bedanya nanti di sana lebih indah tentunya ya. Di sana lebih tidak ada lagi rasa-rasa yang akan membuat kita ya berbuat negatif seperti di dunia misalkan ya. Tidak ada rasa-rasa cemburu, rasa marah, iri, dengki, itu sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi yang ada hanyalah rasa cinta, rasa gembira, rasa bahagia, dan itu selamanya. Nah teman-teman, nah kita langsung saja ya teman-teman dengarkan lanjutan kajian dari Ustadz Hanan Attaqi, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Kalau meninggal sebelum menikah Ustaz, nanti nikahnya di akhirat. Tenang, nanti nikahnya di akhirat. Karena di akhirat itu nggak ada jomblo. Di surga itu nggak ada jomblo. Di surga itu semua orang berpasang-pasangan. Jadi nggak ada yang baper, nggak ada yang diem sendiri, nggak ada yang mojok karena dia nggak ketemu pasangannya, nggak ada yang jomblo sampai usia lanjut, nggak ada. Nggak ada yang dibully gara-gara masih sendiri sementara gengnya udah pada nikah. Nggak ada yang nggak berani ketemu di reunian gara-gara dia masih sendiri, nggak ada. Dicabut semua perasaan yang gak nyaman. Yang menikah 2 kali pasangannya yang gimana? Yang paling baik akhlaknya. Makanya jadilah seorang pasangan yang paling baik akhlaknya. Sehingga kalau ditakdirkan salah satu di antara kita harus menikah 2 kali, mungkin kita meninggal duluan atau pasangan kita meninggal duluan, lalu yang masih hidup akan nikah lagi misalnya, maka pasangannya di akhirat adalah yang paling baik akhlaknya. Memang ada riwayat yang mengatakan yang paling belakangan, tapi saya lebih memilih pendapat yang paling baik akhlaknya. Dialah yang menjadi pasangan di akhirat. Intinya, apapun kesenangan yang kita dapatkan di dunia, mau itu masalah hubungan dengan percintaan, masalah punya keturunan, wal banin, masalah rumah, wal qanatiril muqantarah, atau masalah perhiasan, minadz zahabi wal fiddah, atau masalah kendaraan, wal khailil musawwamah, atau masalah peliharaan, wal an'ami wal hars, atau masalah kebun, ladang, kerjaan, profesi, karir. Semua mata'ul hayatid dunia, semua kesenangan dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Itu yang Allah pengen sampaikan di ayat 14 dan 15. Allah lagi ngajarin kita tentang belajar mencintai akhirat. Karena akhirat memang lebih baik. Semua yang kita ada, yang kita nikmati di dunia, itu di akhirat ada dan lebih baik. Semuanya. Semua yang baik-baik, yang menyenangkan, yang kita nikmati di dunia, itu semuanya ada di akhirat dan lebih baik. Apa yang paling kita sukai dari kehidupan dunia? Apa? Ya kayak tadi jawabannya, oh cinta Ustaz. Karena itu yang membuat saya happy, itu yang membuat saya bergairah, itu yang membuat saya membuat saya mau berkorban. Itu yang membuat saya senyum-senyum sendiri, itu yang membuat saya berbunga-bunga. Cinta Ustaz. Itu yang paling indah di dunia. Itu yang paling saya sukai di dunia adalah perasaan cinta kepada pasangan. Maka di akhirat itu juga ada, bahkan lebih baik, lebih kekal, lebih romantis,
lebih keren, lebih banyak kenangan, lebih banyak cerita, lebih banyak adegan-adegan indah di akhirat. Apa sih yang paling indah dari hubungan cinta? Bercinta. Di akhirat ada bercinta. Dan bercinta di akhirat ini bukan sesuatu yang vulgar yang saya pengen sampaikan, karena ada hadisnya. Kekuatan laki-laki di akhirat itu setara dengan 10 kekuatan laki-laki di dunia. Ada riwayat 100, ada riwayat 1000. Allah alam, yang jelas satu laki-laki di surga itu lebih kuat daripada sekian laki-laki di dunia, sehingga dia nggak akan pernah merasa nggak puas. Begitu juga dengan pasangannya. Apalagi yang paling indah dari cinta? Jalan-jalan, bulan madu. Di dunia kita mau bulan madu modalnya gede, sehingga kita paling bisa merencanakan yang terbatas. Ada yang cuma bisa jalan di dalam kota, ada yang keluar kota, ada yang keluar negeri. Tapi sejauh apa sih keluar negeri? Baru bayar bill sekali makan udah kepikiran ya, makan berdua sama pasangan bulan madu nih, keluar bill 1 juta. Waduh, sekali makan 1 juta, kepikiran. Ini mah setengah bulan gaji saya misalnya. Ini mah misalnya 1 minggu gaji saya. Ini mah 10% dari gaji saya. Wah, 10 kali makan gini tekor juga nih. Itu dunia. Apa yang paling indah dari cinta? Jalan-jalan. Di dunia itu terbatas. Di akhirat kerjaan mereka emang jalan-jalan. Kerjaan mereka emang jalan-jalan. Kerjaan mereka emang menikmati hidup. Udah nggak perlu lagi kerja. Udah nggak perlu lagi ngumpulin duit dulu setahun baru nanti jalan-jalan sekeluarga. Enggak, setiap hari bisa jalan-jalan. Kemana sih jalannya? Kalau di dunia yang kecil aja, bumi yang kecil banget ini lebih kecil daripada setitik debu dibandingkan akhirat. Kita bisa jalan ke banyak tempat dan nggak ada habisnya, apalagi akhirat. Jadi heran banget kalau ada yang nanya jalan-jalan kemana usah di akhirat. Emang kita pikir akhirat itu cuma 1 RT apa? Akhirat itu lebih luas daripada langit dan bumi. Langit dan bumi ini kalau disatuin dibandingkan akhirat, langit dan bumi ini cuma 1 debu luasnya. Akhirat itu kerajaan yang sangat luas. Dan seluas itu milik kita sendiri. Lebih luas daripada langit dan bumi, dan itu milik kita sendiri. Bahkan orang yang terakhir kali masuk surga. Nih hadis tentang orang yang terakhir kali masuk surga. Siapa orang yang terakhir kali masuk surga? Orang yang beriman tetapi banyak dosa. Nggak pernah sholat. Dia berzina, dia membunuh. Sehingga dia yang paling lama di neraka. Entah berapa ratus atau ribu tahun dia di neraka. Sampai habis semuanya dosa-dosanya dibakar. Tapi kemudian tersisa 1 kebaikan. Apa kebaikan dia? La ilaha illallah dalam hati. Tapi nggak pernah beramal, cuman la ilaha illallah aja hatinya. Maka dia keluarkan dari api neraka dengan semua bekas siksaan di tubuhnya. Lalu dia masuk ke dalam surga. Tahu nggak seberapa luas surga dia? Padahal dia orang yang paling terakhir masuk surga. Mudah-mudahan kita bukan orang itu. Dia orang paling terakhir masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang awal-awal masuk surga dan tanpa hisab. Amin. Dia orang yang terakhir masuk surga. Artinya di belakang dia udah nggak ada lagi. Semuanya kekal di neraka. Tahu nggak seberapa luas surga dia? Hanya dengan iman di dalam hati. Dia diberikan oleh Allah kerajaan seluas 10 kali kerajaan di bumi. Di dunia ini ada nggak orang yang punya kerajaan satu bumi? Nggak ada. Seluas apa sih imperium-imperium yang pernah ada di muka bumi? Babilonia salah satu yang gede. Cuma menguasai setengah bumi. Inggris Raya cuma menguasai setengah bumi. Mongol cuma menguasai 1/3 bumi. Islam, khilafah Islamiyah cuma menguasai hampir setengah bumi. Saya belum pernah dengar dan memang nggak ada raja di dunia ini yang menguasai 1 bumi utuh, nggak ada. Sekarang kalau kita lihat raja-raja modern, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait,
dan beberapa negara-negara kerajaan yang ada di bumi sekarang, baik di Arab atau di Eropa, seberapa luas kerajaan mereka? Kecil kan? Tapi itu aja rasanya udah agung banget, megah banget, kita sampai terbelalak, kita melongo ngelihat kerajaan mereka yang luar biasa. Seorang raja Arab itu naik mobil yang harganya entah berapa puluh M dan dia punya entah berapa lusin di garasi mobil kayak gitu. Dia punya yacht sendiri, dia punya kapal pesiar sendiri yang harganya mungkin 500 miliar harga satu kapal. Punya pesawat pribadi yang harganya juga sekian ratus miliar. Itu aja kita ngerasa udah wah beruntung banget ya dia. Padahal dia cuma dapat sebagian kecil dari dunia. Kalaupun dia dapat satu bumi dan itu nggak ada, itu masih kalah dengan orang yang terakhir kali masuk surga. Karena dia punya kerajaan, bukan tanah, tapi kerajaan. Arti kerajaan itu udah ada bangunannya, udah ada tamannya, udah ada fasilitasnya, udah ada semuanya dengan luas 10 kali kerajaan di dunia. Jadi kalau ada yang nanya jalan-jalan kemana, dia harus belajar tentang surga. Apa itu surga? Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Yang gak dilihat mata, yang gak didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, yang gak pernah terbersit dalam perasaan atau jiwa manusia. Itulah akhirat. Itu yang terakhir. Gimana yang awal-awal atau tengah? Kerajaannya lebih luas daripada bumi dan langit. Jadi kalau mau dibilang hal yang paling indah dari cinta itu adalah jalan-jalan, kita nggak akan kekurangan tempat yang indah untuk jalan-jalan di akhirat. Jadi sabar buat pasangan halal yang mungkin masih kehidupannya pas-pasan. Buat seorang istri yang suaminya pendapatannya pas-pasan, itu cuma urusan dunia. Jangan terlalu kecewa. Jangan terlalu berharap secara berlebihan. Berharap sih boleh, tapi jangan berlebihan. Karena ketika kita sabar, seorang istri sabar, seorang suami bersungguh-sungguh, nanti mereka akan menikmati kehidupan yang lebih romantis di akhirat selama-lamanya. Masih bisa kajian bareng Ustadz? Kita bisa ketemu Rasul di akhirat. Makanya banyak sholawat supaya jatah ketemunya lebih banyak. Karena yang mau ketemu sama Nabi itu banyak, seluruh umat Islam, bahkan para anbiya, umat-umat terdahulu juga pengen ketemu Nabi. Terus gimana kita bisa ketemu Nabi ketika semua orang bertemu dengan Nabi? Banyak sholawat. Semakin banyak kita sholawat, dua caranya. Satu, banyak sholawat. Dua, banyak terlibat dalam memperjuangkan warisan Nabi, yaitu agama Allah. Semakin kita setia berjuang meneruskan warisan Nabi, perjuangan Nabi, dakwah, kemudian kita banyak salawat, insya Allah semakin besar kesempatan kita untuk sering ketemu dengan Nabi. Apalagi kalau kita suka menyantuni anak yatim, kasih makan mereka. Insya Allah saya pengen banget nanti ketika pesantren udah jadi, saya pengen sebanyak mungkin anak yatim kita santuni di pesantren itu. Membelai mereka, makan bareng dengan mereka, ngajarin mereka ngaji, ngajarin mereka hidup. Anak yatim. Karena kata Nabi, aku dengan orang yang menyantuni anak yatim itu begini nanti di akhirat. Sehingga kita bisa dekat sama Nabi nanti di akhirat. Beres ketemu Nabi, pulang ke istananya sama istrinya berdua keliling jalan-jalan. Pakai apa jalan-jalan? Kendaraannya apa Ustaz? Kendaraannya macam-macam. Cahaya yang paling enak gitu, karena kendaraannya bisa cepat kemana aja. Baik, dipotong sebentar ya teman-teman. Alhamdulillah itulah tadi ya penjelasan ya, baru setengah penjelasan dari kajian pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Dan dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran ya yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hataki. Yang pertama bahwa surga itu adalah sesuatu hal yang tidak terbersit ya, baik oleh pikiran, mata kita
telinga kita ya maupun hati kita tuh adalah sesuatu yang tidak akan pernah terbersit. Walaupun tadi kita boleh ya membayangkan, boleh kita mengilustrasikan, tapi harus yakin bahwa apa yang kita bayangkan, apa yang kita ilustrasikan itu sebenarnya itu tidak jauh lebih baik ya dari surga itu sendiri gitu ya. Karena apa yang kita ilustrasikan dan bayangkan itu adalah terbatas kepada sesuatu yang pernah kita lihat gitu sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama. Nah yang kedua adalah dari ketika kita sudah mengenali surga itu seperti apa ya teman-teman. Ya mudah-mudahan kita justru ini menjadi sebuah kekuatan buat kita ya ketika kita misalkan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini ya. Ujian tersebut misalnya tidak mengenakan ya, tetapi ya justru dengan adanya pengetahuan tentang surga, memahami tentang surga, bagaimana kita bisa mengimani surga itu sendiri, maka kita bisa menjadikan ujian-ujian itu sesuatu yang ya biasa saja, dan itu kita akan menerimanya dengan sangat lapang dada itu ya. Karena kita yakin ya bahwa di surga itu jauh lebih baik. Bahkan kita bisa ketemu Rasulullah ya di surga ya teman-teman. Tadi Ustaz Hanaki sudah menjelaskan bahwa bagaimana kita bisa ketemu Rasulullah ya. Karena yang mau ketemu Rasulullah sangat banyak gitu ya. Jadi siapa yang paling nanti sering ketemu ya tentu adalah orang-orang yang pertama yang banyak sholawat ya, orang-orang yang melanjutkan risalahnya gitu ya. Dan juga orang-orang yang senantiasa menyantuni anak yatim ya teman-teman. Karena kata Rasulullah kan orang yang menyantuni anak yatim ketika di dunia maka di surga dia seperti antara aku dan dia itu dekat seperti apa? Nah gini ya teman-teman. Jadi seperti jari telunjuk dan juga jari tengah ya teman-teman. Kayak gini dekat berarti gimana ya? Sangat dekat sekali dengan Rasulullah ya. Gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi saja ya penjelasan dari Ustadz Hanataki sedikit lagi ya. Barakallahu fikum. Dan itu baru surga kita sendiri loh. Belum surga pasangan kita. Belum surga anak-anak kita. Belum surga keluarga besar kita. Baru surga kita sendiri aja udah seluas langit dan bumi. Nanti kita tinggal tanya sama pasangan kita, kita mau tinggal di rumah siapa nih? Ke surga aku aja yuk. Ke surga dia. Ke surga saya aja Pak. Kata si anak, ke surga anak. Kan kekurangan tempat? Enggak. Jadi kita bisa jalan-jalan ke surga saudara kita, keluarga kita, anak kita, dan kita kayak lebaran aja tiap hari. Lebaran hari pertama, habis sholat id rasanya gimana? Gimana cara kita memulai menanamkan rasa cinta kepada akhirat? Ini nih, belajar memahami betapa indahnya akhirat dibandingkan dunia. Ini yang sedang saya sampaikan ini kan dalam rangka itu. Belajar, memahami, dan meyakini bahwa akhirat itu lebih indah daripada dunia. Sehingga ketika kita udah memahami dan meyakininya, kita akan mencintai akhirat lebih daripada dunia. Dan nggak akan terlalu berlebihan sedih ketika kita kekurangan dunia. Kita bisa, tadi saya tanya gimana rasanya lebaran hari pertama habis sholat id. Itu kan waktu paling indah ya dalam kehidupan kita setahun ya. Habis sholat id hari pertama lebaran itu tuh indah banget. Pulang masjid bareng-bareng, pada bawa sajadah, wangi, habis mandi, bersih, atau pas berangkat ke masjid, takbir bareng, kemudian duduk di lapangan. Karena emang sholat id yang bagus itu sebetulnya di lapangan, bukan di dalam masjid khusus buat sholat id. Kenapa? Biar yang akhwat yang sedang haid yang nggak bisa sholat juga bisa ikut mendengarkan khutbah. Dan suasananya emang suasana meriah, bukan suasana hanya khusyuk saja, tapi juga meriah. Bahkan pada hari lebaran itu ketawa adalah pahala, ketawa adalah sunnah, sedih cemberut adalah dosa. Itu kan waktu yang paling indah. Nanti di surga hari-hari kita tuh kayak gitu terus sepanjang masa. Perasaan kita itu kayak gitu terus sepanjang masa, bahkan lebih dari itu. Itulah akhirat. Jadi mau bulan madu kemana? Mau happy-happyan ngapain aja?
makan-makan, ada ayatnya di Al-Quran. Ketika mereka berkumpul, saling menatap muka, saling menyapa, saling bertanya, saling ngobrol, kemudian saling membagikan minuman, saling membagikan makanan, lalu mereka akan makan dari bagian daging-daging yang mereka sukai. Semuanya banyak loh ayat-ayat tentang surga yang sangat jelas gitu pembahasannya. Jenis makanan, jenis minuman, jenis kasur, sampai tirai, bahan bangunan, helai baju mereka, gaun-gaun yang mereka pakai, jubah-jubah kebesaran yang mereka pakai seperti raja. Itu banyak ayat yang detail banget. Karena Allah pengen ngasih tahu ke kita ilustrasi betapa akhirat itu lebih indah daripada dunia. Sehingga ketika kita sudah memahami itu, belajar meyakini itu perlahan-lahan, insya Allah kita akan merasa lebih nyaman dalam kehidupan di dunia, gak merasa sempit lagi. Kita akan lebih bergairah beribadah, beramal soleh, karena yang kita cari adalah kehidupan akhirat. Ini bukan hanya buat teman-teman, termasuk buat saya pribadi. Menyemangati dakwah, karena kalau udah ikhlas tuh lebih lega ya hatinya ya. Yang bikin hati kita sempit tuh kan karena kita gak ikhlas. Kalau kita ikhlas, hati kita nyaman banget. Dan salah satu cara supaya ikhlas itu adalah belajar mencintai akhirat lebih daripada dunia. Karena ketika kita mencintai dunia lebih daripada akhirat, susah buat ikhlas, susah. Terus gimana belajar akhirat lebih baik, mencintai akhirat lebih baik daripada dunia? Cara belajarnya gimana? Ya gini, kita baca ayat-ayat tentang keindahan akhirat, keindahan surga, kita kaji bareng-bareng tentang keindahan surga. Dan ini kayaknya pembahasan ini nggak akan selesai malam ini, karena saya nggak mau terburu-buru dan diloncat-loncat, soal pembahasan akhirat ini luas banget. Yang saya pengen kasih tahu adalah bahwa kalau kita senang dengan masalah cinta di dunia, dan yang paling indah dari cinta itu adalah bercinta, jalan-jalan, dicintai, diperhatikan, di akhirat kita akan mendapatkan lebih daripada itu di surga. Lebih daripada itu. Kita nggak akan pernah bertengkar dengan pasangan kita di surga. Kita nggak akan pernah mendapatkan teriakan dari pasangan kita di surga. Kita nggak akan pernah dicemberutin atau pasangan kita diam seharian di surga, nggak. Berimajinasi tentang akhirat boleh nggak Ustadz? Boleh, tetapi harus dengan keyakinan bahwa akhirat jauh lebih baik daripada imajinasi kita. Yang tadi kata ulama, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nggak pernah terlihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah terbersit oleh pikiran dan hati manusia. Jadi kita boleh berimajinasi hanya untuk belajar yakin, tetapi harus dengan sebuah pemahaman bahwa akhirat tetap lebih baik daripada imajinasi kita. Soalnya kita nggak pernah lihat aslinya. Kita kan berimajinasi dengan bahan dunia kan, dengan modal apa yang kita lihat di dunia. Cuman itu batas kemampuan imajinasi kita. Tapi akhirat lebih baik daripada dunia. Apalagi yang kita sukai dari kehidupan dunia? Masalah anak wal banin. Masalah anak wal banin. Buat teman-teman yang udah punya anak pasti ngerasain betapa bahagianya sama anak, apalagi ketika mereka masih kecil. Saya merasa sangat bersyukur diberikan anak-anak yang menyejukkan mata dan hati saya. Kalau ngelihat mereka rasanya kayak, udahlah saya udah dapat dunia semuanya nih. Kalau udah ngelihat anak-anak tuh rasanya kayak udah happy. Jalan-jalan bareng mereka, makan bareng mereka, seru-seruan bareng mereka, ketawa bareng mereka, belajar ibadah bareng mereka, itu udah sempurna banget. Tapi itu nggak lama, teman-teman. Ada nggak Ustadz kalimat yang bisa mengingatkan kita tentang akhirat lebih baik ketika kita sedang futur? Ada. Surat Al-A'la Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan di surat Ad-Duha Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dua kalimat itu bisa jadi
kalimat kita untuk mengingatkan kita, membangun kesadaran kita ketika kita lupa. Pas kita terlalu larut dalam dunia, terus kita pengen sadar lagi, pengen insaf, kita bilang wal akhiratu khairu wa abqa. Ketika kita kehilangan dunia, kita bilang wal akhiratu khairu wa abqa. Ketika kita kecewa dengan dunia, kita bilang wal akhiratu khairun wa abqa. Ketika kita kekurangan dari dunia, kita bilang wal akhiratu khairun wa abqa. Atau walal akhiratu khairul laka minal ula. Bilang kayak gitu. Itu adalah kalimat-kalimat yang Allah ajarkan sendiri dalam Al-Quran supaya kita tetap ingat akhirat dan lebih baik daripada dunia. Oke, saya tuntasin lagi ya, dikit lagi ayatnya, nanti disambung pada pekan yang akan datang. Wal banin, apa hal indah yang kita sukai di dunia selain pasangan? Anak, tapi nggak lama kita happy sama anak-anak kita. Paling sampai mereka remaja udah mulai berkurang, karena mereka udah punya kesibukan sendiri, mereka udah pergi, mereka udah jarang ketemu dengan kita juga. Kita happy-nya paling 10 tahun doang dengan anak-anak tuh. Beres 10 tahun mereka udah gede. Apalagi kalau anaknya cuma 1 atau 2, maka kita punya kesempatan cuma sebentar dengan mereka. Paling 15 tahun, setelah itu mereka udah gede, udah sibuk sendiri, udah mulai aktif, udah mulai banyak amanah, banyak tugas. Apalagi ketika mereka udah berkeluarga, udah jarang ketemu. Itu di dunia. Di akhirat kita punya anak nggak? Punya. Di akhirat itu kita punya anak, tapi perempuan nggak perlu bersusah payah untuk mengandung dan melahirkan dengan kesulitan, nggak. Di akhirat itu ketika kita pengen punya anak, Allah anugerahkan kita anak. Kita bercinta dengan pasangan kita, ada hubungan suami istri, tetapi itu tidak akan menjadikan kita akan lelah, menjadikan istri kita kemudian hamil, kemudian mengandung dan kesakitan selama 9 bulan, melahirkan dengan berat, taruhan nyawa. Nggak akan ada kesulitan kayak gitu. Saat kita pengen punya anak, Allah berikan kita keturunan dari darah daging kita sendiri. Lalu anak itu akan tumbuh wildanun mukhalladun, anak-anak yang kekal sebagai anak-anak. Anak-anak yang kekal sebagai anak-anak. Saya kadang-kadang kalau ngelihat anak-anak saya masih kecil gini ya, kayak sekarang ya Ertuğrul masih kecil gitu. Saya kadang-kadang berpikir, bentar lagi mereka gede, saya udah nggak bisa lagi main-main kayak gini sama mereka. Bentar lagi mereka gede, udah nggak mau lagi diajak-ajak saya. Bentar lagi mereka gede, udah nggak bergantung lagi sama saya. Bentar lagi mereka gede, udah nggak ngerengek lagi ke saya, sedih. Tapi nanti di akhirat kita akan punya anak yang memang dia lahir di surga, bukan anak yang kita bawa dari dunia. Karena anak yang kita bawa dari dunia dia akan menjadi orang dewasa di akhirat, kecuali yang meninggalnya sebagai anak-anak. Dia akan jadi orang dewasa, punya keluarga sendiri, tapi dia juga akan baik sama kita. Kita akan hangat sama dia, seperti yang pas ngumpul mudik lebaran, ngumpul terus kayak gitu. Cuman tetap kita akan punya anak kecil di akhirat kalau kita pengen. Allah akan berikan, dan mereka mukhalladun, akan kekal sebagai anak kecil semaunya kita, sehingga mereka akan menjadi qurrata a'yun li abaihim wa ummahatihim. Mereka akan menjadi penyejuk mata bagi ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka. Wal banin qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Di dunia betapapun kita sayang kepada anak-anak kita masih kecil, kadang-kadang juga bikin kita bete. Kalau dia udah rewel, kalau dia udah bikin masalah, kalau dia kadang-kadang nggak mau dengerin kata orang tuanya, walaupun itu nggak sering. Kadang-kadang bikin kita lelah untuk ngurus dia, karena dia kadang-kadang kita harus ngurus dia untuk ngebersihin dia. Di akhirat kita nggak akan selelah itu. Allah akan sediakan buat kita pada
para khadim, para pembantu-pembantu dari surga yang akan berkhidmat untuk kita, melayani kita, dan menyelesaikan semua kebutuhan kita. A'unabbi'ukum bi khairim min dalikum. Oh, tahu yang lebih baik dari itu semua? Ini. Kita akan punya keturunan juga nanti di akhirat. Berapa yang kita mau, seberapa yang kita mau. Berapa yang kita punya, seberapa yang kita mau. Mau punya anak 10 kayak gak ada kabi-kabian. Kenapa? Karena gak akan ada lagi masalah nanti di akhirat. Kalau di dunia mungkin orang membatasi, gak berani punya anak banyak karena dia tahu diri, mungkin gak mampu atau apa. Masing-masing orang punya pertimbangan dan saya gak mau ikut campur dalam urusan itu. Tapi nanti di akhirat udah gak ada. Punya banyak anak itu bukan masalah. Biar kita paham betapa indahnya akhirat. Kalau kita bandingkan dengan dunia, semua kesenangan dunia yang kita sukai itu ternyata di akhirat ada dan lebih baik daripada di dunia. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini menjadi penyemangat buat teman-teman, motivasi, menambah iman, mencas iman, sehingga lebih semangat lagi beramal solih. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan jaza. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, itulah tadi ya pembahasan dari Ustadz Hanan Ataki terkait dengan gambaran kehidupan surga ya teman-teman. Di pembahasan terakhir ya kita bisa simpulkan bahwa semua hal-hal yang indah yang kita inginkan di dunia itu ternyata di surga nanti ada ya teman-teman. Mulai dari tadi dijelaskan terkait dengan pasangan ya, atau masalah cinta ya teman, atau jodoh segala macam. Bahkan nanti ya juga terkait dengan anak ya, itu juga sama ya teman-teman. Nanti di surga kalau misalkan kita menginginkan seorang anak ya, baik satu ataupun seberapa banyak pun, Allah pasti bakal mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, cuman bedanya ya anak di surga nanti mereka akan tetap anak-anak dan mereka lahir dari darah daging kita, tetapi mereka tidak dilahirkan melalui kandungan ya teman-teman. Jadi anaknya tetap kecil ya, lucu, imut gitu ya, dan juga akan senantiasa menjadi qurrata a'yun, menyenangkan bagi para orang-orang tuanya ya. Dan intinya teman-teman semuanya, berarti dari kajian ini kita bisa menyimpulkan mudah-mudahan ketika kita sudah disampaikan terkait dengan surga ini ya, kita bisa lebih mencintai akhirat, kita bisa memprioritaskan akhirat dibandingkan dengan dunia-dunia yang sifatnya fana ya teman-teman. Dan bahkan kita tidak lagi merasakan kesedihan-kesedihan ya, ataupun merasa iri dengki ataupun merasa sedih ya ketika misalkan ada hal-hal yang terjadi kepada diri kita dan itu memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau harapkan. Maka bersabar ya, bersabar dan senantiasa berdoa. Fokus kita adalah akhirat ya. Semua dunia pasti tidak akan selamanya ya, semuanya pasti ada akhirnya, semua ada ujungnya. Kita fokus, kita fokus untuk mengejar bagaimana kita bisa sukses di dunia dan juga di akhirat ya teman-teman. Oke ya, gitu saja ya teman-teman semuanya. Kesimpulan dari video ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami, mengkaji ya teman-teman. Disarankan memang bisa melihat videonya full dari awal ya, yang pertama, kedua dan ketiga ya. Coba teman-teman bisa lihat aja ya video, bukan video short ya teman-teman, tapi video yang berdurasinya panjang biasa. Nah itu teman-teman bisa cek nanti di channel Dan Hijrah ya, 3 video terakhir, dan ini adalah kelanjutan dari video tersebut. Kalau misalkan teman-teman terganggu dengan tadi ya, dengan pembukaan kemudian yang akhiran, bahkan ada reaksi di tengah-tengah video, maka teman-teman bisa langsung skip ya dengan cara mengklik tombol yang ada di deskripsi video yang berwarna biru ya teman-teman. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Jazakallahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.